Ajar kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan. Kami mengerti setiap kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Inilah setiap sembah kami Tuhan, setiap pujian kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari jemaat dengan senap hatimu kita angkat pujian ini. Oh, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Bapa, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari katakan dengan imanmu, katakan, oh Bapakku, ajar segala rancangan. Ini sembah kami Tuhan, oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
terjadilah. Katakan sekali lagi, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, sebab Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari dengan lembut saudara katakan, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Katakan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Yesus Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu, mari sembah Dia. Mari naikkan setiap rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan mengadakan kuasa-Mu, mengadakan mujizat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan. Sembah, sembah Tuhan. Haleluya.
tempat ini Tuhan, kami sembah, kami agungkan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, God. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang peduli dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, nikmati hadirat Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, amin. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
Mari kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Sekali lagi katakan ku mengasihi, ku mengasihi-Mu. Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Sepanjang hari ini, kalau kami boleh lewati lagi ya Tuhan, semua karena kasih dan anugerah berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan, perlindungan, bimbingan-Mu, dan semua protection yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan di malam hari ini kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Diberkati semua jemaat yang ada di rumah yang boleh mendengar, dan kami yang ada di sini boleh kami belajar lagi bersama-sama dengan jemaat dari Mazmur 46. Dan Engkau berkati hamba-Mu dengan kewibawaan kemampuan sorgawi, supaya hamba-Mu dapat mengkomunikasikan dengan baik firman-Mu. Dengan penuh hikmat, hamba dapat menjelaskan untuk menjadi pegangan, untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akan belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat di dalam Mazmur 46, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Ayat 2 demikian bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Saudara, mari kita belajar satu tema, Allah tempat perlindungan. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang ayat ini, mari kita melihat dulu arti kata perlindungan. Apa sih arti kata perlindungan? Arti kata perlindungan artinya kita ini menempatkan posisi kita pada suatu tempat yang dapat dipercaya di balik suatu objek yang kuat dan tangguh. Dan mau memberikan pertolongan. Jadi
kita menempatkan diri pada satu posisi yang dapat dipercaya, dan di balik suatu objek di mana kita akan berlindung, suatu tempat yang kuat dan tangguh. Dan tempat itu atau objek ini mau menolong kita. Artinya tempat yang amat di balik sesuatu yang kuat. Tempat yang dapat dipercaya dan dapat memberikan kita pertolongan keselamatan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar sehingga Allah itu menjadi objek di mana kita minta perlindungan dan pertolongan. Kita harus mempunyai dasar. Kalau kita datang kepada satu tempat dan tempat itu kita percaya dapat menolong kita, kita harus melihat dulu objek tempat kita minta pertolongan dan perlindungan itu benar-benar ada dasar sehingga kita mempercayakan diri kepada objek di mana kita minta perlindungan. Demikian halnya kepada Tuhan. Mari kita melihat 2 Tawari 2 ayat 5. 2 Tawari 2 ayat 5. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Ini dasarnya, dasar yang pertama. Allah yang di mana tempat kita mencari perlindungan adalah Allah yang besar dan lebih besar dari segala Allah. Lebih besar dari segala kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Inilah dasarnya kita orang percaya mengambil satu keputusan untuk berlindung kepada Allah. Karena Allah itu Allah yang besar. Banyak orang Kristen melupakan hal ini. Banyak orang Kristen menganggap remeh bahwa Allah di mana kita minta perlindungan Allah yang besar. Satu-satunya Allah. Dan dialah Allah yang lebih besar dari segala Allah. Yang kedua, Mazmur 40 ayatnya yang kelima. Mazmur 40 ayatnya kelima. Bunyinya seperti ini. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan. Allah tempat kita berlindung, dia sudah terlalu banyak yang dia lakukan di dalam dunia dari dulu sampai sekarang. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, terlalu banyak. Lihat firman ini berkata, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib, besar perbuatan, banyak sekali tak terhitung. Dan itu semua perbuatan-perbuatan yang ajaib, gagah perkasa. Lanjut, dan maksudmu untuk kami. Jadi itu yang Allah lakukan, yang sudah Allah lakukan. Itu bermaksud merencanakan itu sesuatu yang besar dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Inilah dasarnya. Tidak ada Allah, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan, dengan engkau Tuhan. Itu pemazmur katakan, there is nothing compare with him, no equal. Tidak ada tandingan. Ada lagu yang bahasa Inggris, no equal, no equal. Tidak ada tandingan, tidak ada yang bisa. Jadi there is nothing compare with him. There's nothing compare with God. Aku mau, lihat ini pemazmur katakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita ini mempunyai Allah yang sudah berbuat segala sesuatu. Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah pencipta langit dan bumi yang melakukan banyak perkara. Dan kita harus melihat ini sebagai satu, kita harus ambil satu keputusan untuk menjadikan Allah itu satu keputusan yang benar untuk kita menempatkan diri kita, posisi keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita di dalam Allah, di dalam perlindungan Allah. Inilah dasar. Jadi kalau kita sudah mengetahui dasar ini, kita tidak ragu lagi untuk berlindung kepada Allah. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ada satu pertanyaan
Betul, ada orang yang hebat, ada orang yang kuat, ada orang yang memang dapat kita andalkan. Tetapi apakah benar orang-orang ini dapat menolong kita? Pertanyaan juga datang kepada kita. Apakah Allah akan menolong kita? Ini pertanyaan yang harus kita pertanyakan. Dan firman Tuhan menjawab di dalam Matius 11 ayat 28. Dia katakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan katakan, aku akan. Ini satu kata yang powerful. Tuhan katakan, aku akan. Dia bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini luar biasa. Jadi kita tidak perlu ragu lagi menempatkan kehidupan kita di dalam perlindungan dan pertolongan. Sebab Allah sendiri yang luar biasa dan berdaulat dan tidak Allah yang dapat disejajarkan dengan Dia, sangat-sangat peduli akan kita umat manusia. Dia mau supaya kita bersandar. Dia mau supaya kita menempatkan kehidupan kita di dalam naungan perlindungan pertolongannya. Tuhan sendiri yang mau. Sehingga dia katakan, marilah kepadaku. Kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Apa yang menjadi beban kita? Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang menjadi kesesakan? Apa yang menjadi problem dalam kita? Tuhan katakan, marilah kepadaku. Anakku, aku ada untuk kamu. Setiap saat, tidak pernah dan tidak Tuhan katakan ada. Selalu ada bagi kamu. Marilah kepadaku semua kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betapa sangat ruginya hidup kekristenan kalau kita melewatkan kesempatan atau kita tidak mengambil keputusan untuk memberikan kehidupan kita di dalam perlindungan, pertolongan Allah kita yang kuat dan besar. Rugi sama sekali. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari dari sekarang kehidupan kekristenan kita yang sekian lama, berapa kali dalam kehidupan kita mengambil satu keputusan yang pasti dan tidak pernah ragu untuk memberikan hidup kita, mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memberikan semua eksistensi kehidupan kita di dalam perlindungan dan pertolongan Allah kita. Kalau saudara mau, ini adalah keputusan yang baik bagi saudara. Mari kita kembali kepada Mazmur 46 ayat 2-6. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Alkitab mencatat, dan ini Tuhan katakan kepada pemazmur. Catat ini. Dan pemazmur pun tahu dan punya pengalaman dengan kehidupan pribadinya di dalam Tuhan. Sehingga dia katakan sebagai penolong. Tuhan itu sebagai penolong. Itu sudah sangat-sangat terbukti. Banyak sekali kesaksian. Sehingga kalau saudara tidak mengambil keputusan, betapa ruginya hidup kekristenan saudara. Kalau saudara mengabaikan dan tidak mau mengambil keputusan. Saat ini waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun. Ini satu keberanian. Kalau saudara lihat ayat 3 dan ayat 4. Satu keberanian dari pemazmur. Dia begitu confident. Dia begitu merasa sure, pasti. Sehingga dia berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Kenapa dia tidak takut? Karena Allah itu besar, lebih besar dari segala Allah. Dan Allah yang pencipta langit dan bumi dan berdaulat dan mengatur semua jagat raya ini mengajak kita untuk berlindung kepadanya. Sehingga dia katakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Wow, kota Allah kediaman maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Ayatnya
yang keenam, saudara, ini kepastian. Kalau kita ambil keputusan untuk berlindung minta pertolongan, ini akan terjadi. Saudara, kalau Allah ada di dalam usaha pekerjaan kita, kalau Allah ada di tengah-tengah problem kesesakan kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Mazmur katakan kalau Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Kota itu tidak akan goncang. Terlalu banyak kesaksian-kesaksian orang-orang percaya, baik di Alkitab, di firman Tuhan, baik kesaksian-kesaksian yang terjadi. Tangkap semua kesaksian-kesaksian itu menjadi berkat untuk kita mengambil keputusan yang pasti dengan tidak pernah ragu bahwa Allah itu tempat perlindungan yang luar biasa. Saudara, di Matius 9, wanita yang pendarahan 12 tahun, dia berkata demikian. Dia berbicara dalam hatinya. Begitu pastinya dia, begitu powerful. Dia berkata seperti ini. Iman yang berlindung pada pertolongan Allah. Dia hanya berkata begini. Sederhana. Tetapi keputusan yang dia ambil itu keputusan yang powerful. Membuat Yesus melihat keputusan yang dia ambil itu, dia sembuh. Katanya seperti ini. Asal saja kujama. Aduh, sederhana ini. Saudara, saya mau katakan, jemaat Tuhan, ini kalimat ini sederhana, tetapi begitu powerful, mengakibatkan dia bisa disembuhkan. Asal saja kujama jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Dan dia sembuh dari pendarahan yang sekian tahun. Lukas 7 ayat 6 sampai 7. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumahnya, rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aduh, kerendahan hati yang dibuat oleh si perwira Kapernaum ini, sungguh saya mau katakan sekali lagi, sangat-sangat powerful apa yang dia katakan. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dia memang cuma ada suruh sahabat-sahabatnya yang merasa tidak layak bertemu dengan Allah yang besar, Allah di atas segala Allah. Dan dia katakan seperti ini. Yesus setelah mendengar perkataan itu, ia heran. Sebab itu aku juga tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Oh wow. Katakan saja sepatah kata. Ini satu iman yang dia tahu apapun yang Yesus lakukan pasti terjadi. Sehingga dia katakan, Tuhan tidak usah datang ke tepi rumah. Kita pun mau lihat panganannya. Tidak ada, saya tidak punya kelayakan. Tetapi katakan saja, saya percaya. Saudara, ini satu perlindungan, pertolongan, kepercayaan yang kokoh dari perwira ini. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, satu kalimat yang harus kita catat. Ia heran akan dia. Berapa kali hal jemaat Tuhan yang ada di rumah His Grace Church, Tuhan melihat kepastian keputusan dan apapun yang saudara berkata kepada Tuhan, sehingga Tuhan katakan, aku heran akan orang ini. Imannya tidak pernah aku temukan di dalam bangsa Israel. Saudara, sejauh mana kita berlindung kepada Tuhan dan sejauh mana begitu confident dan pasti kita mengatakan kata-kata yang menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku heran kepada jemaat His Grace. Begitu hebat iman mereka yang aku tidak pernah temui di bangsa Israel. Di dalam kehidupan kekristenan, banyak hal
Banyak kali kita umat percaya mengalami apa yang namanya kekeringan. Ini bukan hal yang dapat disembunyikan dari kehidupan kita. Kenyataannya memang demikian. Satu yang harus kita pahami, Allah itu baik. Allah itu sungguh baik, sangat-sangat baik. Pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Ingat, pengasih, penyayang, berlimpah-limpah kasih setianya. 2 Tawarik 30. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab, lihat Tuhan ini, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Satu yang harus kita lakukan sekarang, ambil keputusan. Saya ulang-ulang kata ini, ambil keputusan, berbalik kepada Tuhan. Sangat rugi sekali, sangat menyedihkan sekali. Kita mempunyai Allah yang mampu melakukan segala perkara. Tapi ada banyak orang, mereka melupakan. Atau mereka pandang, saya mau katakan terlalu kasar ini. Pandang enteng. Mereka menganggap Allah itu sepele, tetapi Allah itu besar. Yang Allah inginkan, mari kita berpaling kepadanya. Mari kita berbalik sepenuhnya kepadanya. Minta Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Minta Allah Roh Kudus membimbing kita. Mazmur 103 ayat 13 sampai 17, saya tidak lama lagi. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia sendiri tahu siapa kita. Dia tahu kita ini debu. Sehingga kalau Tuhan biarkan kita, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak akan membiarkan gereja Tuhan. Sebab Dia tahu kalau gereja Tuhan dibiarkan, gereja Tuhan akan dibawa di dalam kesesakan yang tidak ada seorang pun kekuatan yang ada di dalam diri dapat menolong. Sehingga Tuhan mengajak, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingat ini, mari kita mengambil keputusan berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Makasih Bapa di surga. Sekarang kami tahu Tuhan, Engkau besar luar biasa dan Engkau lebih besar dari semua kekuatan yang ada dan yang pernah ada dan yang akan datang. Engkau besar luar biasa. Sekian tahun kalau kami ya Tuhan tidak pernah atau kurang mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni, suci, kuduskan, baharui kami dengan Roh-Mu. Dan biar Allah Roh Kudus membimbing kami supaya kami mampu mengambil keputusan yang benar dalam hidup kami. Kami mau berubah dari sikap dan tingkah laku kami. Dan kami mau datang berlindung di dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari semua kita yang sudah ada roti, angkat roti di atas kepala. Dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya berdoa dan jemaat Tuhan ikuti satu persatu kalimat yang saya ucapkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus.
inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan, hidup kekal di surga. Kami diciptakan kembali, segambar serupa Allah. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus yang tergantung di atas kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ICU, dijaga, dilindungi, bebas bahaya dan celaka. Anak-anak kami menjadi keturunan ilahi yang pintar, cerdas, dalam karir diangkat naik menjadi kepala bukan ekor. Yang kami pegang dan yang kami kerjakan dibuat berhasil. Di mana kami melangkah dan di mana kami berada menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Mari kita lanjut jemaat Tuhan, angkat anggur yang ada di tangan saudara. Dan kita akan membaca satu bagian lagi firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa sekali lagi, ikuti doa yang saya ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib, mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, kami diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan surga. Kami sehat, diberkati, dilindungi, bebas dari kutuk, bebas dari segala bahaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih daripada roti mana. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku disembuhkan dari kepala sampai ke kaki. Semua organ tubuhku, peredaran darahku, saraf-sarafku sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian itu. Mari kita minum. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Glory, glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh lagi ya Tuhan, mengingat 2000 tahun yang lalu bagaimana Engkau sudah mati bagi kami. Engkau mengangkat kami. Engkau melayakkan kami orang-orang yang tidak layak. Dilayakkan untuk menerima bagian yang kudus, yang diperuntukkan untuk orang-orang kudus, dan kami semua dilayakkan. Terima kasih, kami bersyukur untuk Allah kami yang hebat luar biasa. Allah tempat kami berlindung. Allah kami tempat kami minta pertolongan. Allah pembela kami. Allah yang selalu berpihak bagi kami. Segala pujian, syukur hanya bagi-Mu.
Diberkati semua jemaat His Grace, usaha dan pekerjaan keluarga, anak-anak. Diberkati apapun yang menjadi problem, ajar kami ya Tuhan untuk terus berlindung, minta pertolongan. Dan Engkau Tuhan akan turun tangan, Engkau gagah perkasa, terseraklah setiap musuh-musuhmu. Terima kasih Bapa di surga, diberkati ya Tuhan pelayanan yang ada di 8 cabang, sekalipun ya Tuhan baru beberapa tempat yang dibuka secara offline. Tapi kami percaya Tuhan, ada saat ya Tuhan Engkau akan melayakkan kami untuk semua His Grace yang ada 8 cabang untuk berbakti secara offline. Dan semua problem permasalahan yang sedang terjadi, yang sudah membuat ya Tuhan jemaat dalam kesesakan, ada banyak problem yang timbul. Tapi kami percaya kami di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau ya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di His Grace, semua keluarga, bahkan keluarga besar ya Tuhan Pak Yulian Lao, keluarga besar ya Tuhan, semua jemaat, bahkan pengerja tua muda diberkati. Gereja-gereja ya Tuhan diberkati Tuhan. Ini kami ya Tuhan, hamba-hambamu, gerejamu ya Tuhan. Di tengah-tengah ya Tuhan COVID-19 yang pandemik ini ya Tuhan. Biar Engkau percayakan lagi bagi gerejamu dengan hikmat kewibawaan, mengkomunikasikan firman-Mu semakin kuat dan tangguh. Mujizat-Mu Engkau percayakan supaya dunia boleh melihat kuasa dan kedaulatan kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Boleh melanda dunia ini. Dunia ini akhirnya dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati para medis yang ada di front line, para dokter, perawat, bahkan ya Tuhan, polisi dan ABRI, semua negarawan-negarawan yang turun di jalan-jalan ya Tuhan. Untuk satu maksud, memutuskan ya Tuhan semua penyebaran COVID-19. Berikan mereka hati yang damai, penuh bahagia. Dan Tuhan biarlah rakyat ya Tuhan boleh mengerti maksud yang baik dari pemerintah. Dan Engkau protect mereka, Engkau berkati mereka. Dunia ya Tuhan diberkati ya Tuhan. Ada banyak negara-negara yang memerlukan pertolongan. Di Afrika ya Tuhan, di Amerika Latin. Biar Engkau juga ya Tuhan menggerakkan negara-negara yang mampu untuk dapat menolong mereka. Diberkatilah ya Tuhan. Kami yang ada di sini di Manado, semua pelayanan di Manado, manajemen pelayanan. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati ya Tuhan mereka yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah membuka usaha mereka Tuhan, kembalikan berlimpah-limpah ya Tuhan. Sekian bulan mereka tidak bisa ya Tuhan untuk melakukan ya Tuhan usaha pekerjaan mereka. Saat ini sudah dibuka ya Tuhan dalam new normal ini. Tetap Engkau ya Tuhan berkati. Dan Engkau protect semua jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan diprotek. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik. Kami menerima berkat di malam hari ini. Dan kami akan tutup ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita angkat tangan, kita menerima berkat. Anugerah kasih Allah yang luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pimpinan, penyertaan, bimbingan Allah Roh Kudus. Akan menjadi bagian setiap jemaat yang di rumah. Setiap jemaat yang ada di studio pada malam ini, pada siang ini. Dan semua kami diberkati. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak
Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat